Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat hebat Universitas Erlangga dan juga kawan-kawan Sigap Fakultas Vokasi. Semoga kalian semuanya dan juga calon satria muda Erlangga dalam kondisi sehat dan dalam keadaan bahagia. Hari ini momen yang sangat tepat, masih di awal tahun 2023 dan juga awal dari semester genap tahun pelajaran 2022-2023. Kita bisa hadir di edisi pertama untuk Vokasi Podcast di tahun 2023 dengan mengangkat tema yang ada di thumbnail atau di judul kita hari ini, yaitu Get to Know Fakultas Vokasi. Suatu kesempatan yang sangat luar biasa. Hari ini bersama saya Wida Kusuma, edisi podcast pertama kita akan ngobrol bareng dengan Bapak Ibu pimpinan dari Fakultas Vokasi yang sudah ada di samping saya. How to get Fakultas Vokasi, bagaimana kita mengenal Fakultas Vokasi. Ada pepatah mengatakan, katanya Bapak Ibu, tak kenal maka tak sayang. Jadi ini adalah momen yang tepat bagaimana kita mengenal Fakultas Vokasi langsung bersama para pimpinan Fakultas Vokasi Universitas Erlangga. Mohon izin saya untuk memperkenalkan satu persatu beliau yang berada di tengah teman-teman semua Satria Erlangga adalah Bapak Dekan Fakultas Vokasi Universitas Erlangga, Profesor Dr. Anwar Ma'ruf, Dokter Hewan, Magister Kesehatan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Dekan, terima kasih sekali atas waktunya, berkenan memberikan waktunya yang super sibuk dan padat supaya teman-teman yang ada di YouTube channel ini bisa dapat informasi yang valid begitu Bapak. Ya. Jadi tepat kalau teman-teman menonton YouTube channel kali ini. Dan juga di samping saya yang cantik luar biasa. Beliau adalah Ibu Wakil Dekan 1 Fakultas Vokasi Universitas Erlangga, Ibu Dr. Tika Widyastuti. Ya Mbak Winda, semuanya Assalamualaikum, apa kabar? Sehat semua ya. Senang bertemu walaupun secara virtual. Yes, nanti nggak akan virtual kalau teman-teman Satria Muda Erlangga sudah bergabung. Iya. Karena beliau Bu Wakil Dekan 1 ini membidangi bidang akademik kemahasiswaan dan juga alumni. Jadi nanti kalau teman-teman calon Satria Muda Erlangga bergabung di Fakultas Vokasi akan erat kaitannya dengan beliau gitu. Dan juga yang di sebelah sana yang pokoknya famous beliaunya ini. Beliaunya ada Wakil Dekan 3 Fakultas Vokasi Universitas Erlangga, yaitu Bapak Novianto Edi Suharno, Sarjana Terapan Pariwisata, Magister Sains. Terima kasih Mbak Winda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Pak Anto, Bu Tika, Pak Dekan sudah meluangkan waktunya di sela-sela waktu yang sangat padat dan sibuk, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa membersamai teman-teman yang ada di YouTube channel untuk menata masa depan. Bukan hanya hati yang harus ditata, masa depan juga penting begitu teman-teman, supaya masa depannya nggak ambiar. Jadi kita harus tata betul-betul bagaimana teman-teman bisa tahu nanti kiranya. Ada pepatah juga mengatakan banyak jalan menuju Roma, tapi satu-satunya jalan untuk menggapai cita-cita teman-teman hanya bergabung di Fakultas Vokasi. Tapi saya juga mau tahu bagaimana caranya bergabung ya. Karena di luar sana itu Pak Dekan banyak sekali isu atau mitos kalau masuk UNER, masuk vokasi itu kita harus mempertaruhkan segenap jiwa, raga dan nyawa gitu ya. Karena sangat sulit, pesaingnya banyak. Nah, kita boleh dikasih tahu begitu Bapak, kiranya perjalanan Fakultas Vokasi sehingga menjadi fakultas yang begitu besar dan salah satu fakultas terbesar juga mahasiswanya, jumlah mahasiswanya. Monggo Pak Dekan. Baik, terima kasih Mbak Winda, yang pada awal tahun, awal podcast begitu ceria, itu menandakan vokasi akan semakin ceria di tahun 2023. Kami Fakultas Vokasi secara prinsip berdiri ya sejak tahun 2014. Namanya Fakultas Vokasi Universitas Erlangga. Fakultas Vokasi ini adalah satu-satunya fakultas yang ada di Universitas Erlangga yang dalam membimbing anak didik ya, mengelola nantinya menjadi seorang ahli di bidangnya masing-masing. Ya. Jadi ini adalah yang
fakultas yang lain itu adalah fakultas akademik, tapi yang vokasi itu yang bukan akademik. Dalam arti nanti akan mencetak SDM yang unggul dan SDM yang siap untuk bekerja. Makanya masuk vokasi adalah impian untuk semua calon-calon mahasiswa yang siap untuk bekerja secara langsung. Inilah hebatnya fakultas vokasi. Jadi fakultas vokasi adalah fakultas di mana pilihan yang tepat untuk menggapai masa depan yang lebih cerah dan lebih hebat lagi yang akan datang. Ini Mbak Winda yang paling penting yang harus kita pahami. Jadi kalau anak muda sekarang tuh sat-set gitu ya Pak. Jadi Sat-set, bener. langsung capek. Langsung tercapai. Lulus dari sini banyak juga. Jadi teman-teman bisa cari datanya. Lulusan kita itu bahkan belum lulus juga sudah banyak yang ngantri. Ya. Itu adalah salah satu contoh adalah program studi misalnya adalah teknologi radiologi pencitraan. Itu salah satu prodi. Salah satu contoh yang sangat diminati oleh masyarakat, ya, oleh pencari kerja yang sangat dibutuhkan. Ini salah satunya keunggulan untuk bisa masuk vokasi adalah itu. Oke, baik. Jadi salah satu prodinya tadi sudah disampaikan Pak Dikan, ada teknologi radiologi penceritaan, itu D4 ya Pak ya? D4. Sarjana terapan. Mungkin teman-teman Satria Muda Erlangga ini juga ada yang belum tahu begitu Pak. Ya. Di vokasi ini sebenarnya ada berapa prodi dan ada yang berapa D3, berapa D4 seperti itu Bapak. Ya, secara prinsip di Fakultas Vokasi Universitas Erlangga ada 19 program studi. 10 program studi sudah dalam bentuk sarjana terapan atau D4. Sedangkan 9 program studi masih dalam bentuk diploma 3 secara prinsip. 19 program studi itu 8 program studi ada di Departemen Kesehatan, Mbak Winda. 8 program studi lagi ada di Departemen Bisnis dan 3 program studi ada di Departemen Teknik. Jadi secara prinsip di vokasi ini sepertinya adalah Universitas Erlangga. Karena ada kesehatan, ada bisnis, dan ada teknik. Ini berarti miniatur dari Universitas Erlangga. Secara prinsip seperti itu, Mbak Winda. Luar biasa menarik teman-teman. Jadi dengan berbagai macam pilihan begitu ya. Dan juga disampaikan Pak Dekan tadi bahwasanya di sini itu kalau dari vokasi ini lebih banyak praktiknya begitu ya Bapak ya. Betul. Jadi lebih banyak praktiknya sehingga teman-teman itu skillnya terasah dengan praktek dalam arti tidak hanya praktek di lab di dalam universitas atau di dalam fakultas, tapi ini adalah praktek di mana ada di industri secara langsung. Ya, jadi kalau yang terlibat di industri secara langsung, di suatu pemerintahan, ya langsung di pemerintahannya. Inilah keunggulannya Fakultas Vokasi. Jadi dengan praktek secara langsung, ini nantinya alumni Fakultas Vokasi begitu lulus, dia nanti siap untuk bekerja. Jadi mau bekerja di industri, mau bekerja di pemerintahan, tidak perlu lagi ada yang namanya training untuk bekerja, langsung siap bisa menjalankan pekerjaannya masing-masing. Inilah keunggulannya. Wow. Ya. Luar biasa. Kalau saya jadi mahasiswa baru itu langsung semakin tergugah begitu Bapak mendengar apa yang disampaikan Bapak. Jadi karena memang di sini tempatnya untuk teman-teman yang pengen dapat ilmunya prakteknya juga Kalau dari segi karena Butika ini bidangnya akademik gitu ya, nanti pasti pembelajaran, kurikulum, perkuliahan dan segala macam kan di bawah Ibu. Itu bagaimana Bu? Untuk mahasiswa baru ini kira-kira bakal kesulitan nggak ya kalau sudah masuk dengan tantangan yang ada sekarang ini Bu? Terima kasih Mbak Winda. Jadi pertama kalau tadi ditanyakan apakah akan menghadapi atau menemui kesulitan, tentu saja tidak ya. Yang namanya kuliah kita bisa membayangkan kalau kita sudah berangkat dengan minat bidang keahlian yang sudah kita pilih, apapun tidak ada yang sulit sepanjang kita punya komit, fokus gitu ya, kesungguh-sungguhan dalam belajar. Nah, saya menyambung dari apa yang sudah Pak Dekan sampaikan tadi bahwa
di Fakultas Vokasi kita siap menyambut masa depan yang cerah karena kita dengan serangkaian kurikulum yang ada kita desain untuk menghasilkan lulusan dengan SDM unggul dan siap bekerja. Kenapa kok bisa siap bekerja? Kenapa kok tidak perlu training dulu? Kalau di fakultas lain mungkin begitu setelah lulus perlu ada training 6 bulan gitu ya, atau 1 tahun, baru kemudian dinyatakan siap bekerja, diangkat menjadi pegawai tetap dan seterusnya. Tapi kalau di vokasi tentu tidak, karena kembali saya sampaikan bahwa di pendidikan vokasi ini saudara akan mendapatkan seluruh mata kuliah dengan minimal 60% berbentuk praktek. Jadi mata kuliahnya itu berbentuk praktek. Tidak hanya praktek di dalam lab di UNER, di kampus, tapi prakteknya di IDUKA, di industri, dunia usaha, dunia kerja. Baru 40% berupa mata kuliah teori. Sehingga di sini bisa dibayangkan ketika kita sudah menguasai lulus mata kuliah yang berbentuk praktek, pasti sudah tidak diragukan lagi skill atau keahlian terapan yang akan dimiliki oleh adik-adik mahasiswa. Dan juga yang menjadikan berbeda ya fakultas vokasi dengan yang lain, dan ini menjadi keunggulan tersendiri adalah kerjasama fakultas vokasi dengan IDUKA yang ada ya, bahwa nanti saudara ketika kuliah tidak hanya diajar oleh dosen dari fakultas vokasi, tapi juga akan diajar oleh dosen praktisi. Jadi dari manajer suatu perusahaan atau pimpinan sebuah industri gitu ya, itu juga akan turut mengajar di mata kuliah atau di fakultas vokasi. Dan kemudian yang ketiga, ini yang merupakan keunggulan fakultas vokasi dibandingkan yang lain, saudara nanti lulus tidak hanya dapat ijazah saja, tapi saudara juga akan mendapatkan yang namanya sertifikat kompetensi atau sertikom. Itu wajib harus ada ya, sehingga nanti sepanjang perkuliahan akan bersama-sama ya fakultas, departemen, program studi untuk memfasilitasi saudara untuk mengikuti serangkaian kegiatan sertifikasi kompetensi atau profesi sesuai dengan keahlian atau bidang keahliannya masing-masing. Itu yang membedakan ya menempuh pendidikan vokasi bedanya dengan yang lain. Itu Mbak Binda. Sangat menarik ya teman-teman. Jadi kalau dari Ibu Tika tadi berarti hubungannya dengan industri ini sangat mesra begitu ya. Ini ke Pak Wakil Dekan 3 karena bidangnya ini beliau adalah ke kerjasama penelitian dan pengabdian masyarakat. Bagaimana Pak hubungannya ini kayaknya erat begitu ya kalau melihat dari penjelasan Bu Ade tadi ya. Terima kasih Mbak Minda. Jadi menyambung yang sudah disampaikan Pak Dekan dan juga Ibu Wakil Dekan 1, untuk seluruh mahasiswa di Fakultas Vokasi tadi ada minimal 60% praktik gitu ya. Nah, ini semua tentunya melibatkan mitra, melibatkan industri dunia usaha dan dunia kerja. Untuk itu kami di bidang 3 memang bertugas untuk menjalin keeratan hubungan dengan industri. Nah, inilah yang kemudian kita bangun bersama-sama untuk mensupport proses pembelajaran agar tadi yang dimaksud Wadek 1, Bu Tika, saat nanti mahasiswa lulus tidak lagi perlu ada masa training. Jadi mereka sudah langsung istilahnya plug and play, sudah langsung match dengan pekerjaannya, mereka langsung masuk untuk bekerja. Nah, proses ini yang terus menerus tiap saat kita selalu mengembangkan jejaring dengan mitra dunia usaha dan dunia kerja. Misalkan saja tadi yang Pak Dekan maksud dari Departemen Kesehatan, semua nanti yang kuliah di sini yang di Departemen Kesehatan di 8 program studi itu tidak usah khawatir. Rumah sakit yang ada tidak hanya di Jawa Timur, bahkan di Indonesia, baik rumah sakit umum daerah maupun rumah sakit swasta, itu adalah mitra kita semua. Yang mana nantinya untuk mahasiswa kita bisa memanfaatkan praktikum di rumah sakit tersebut. Dan juga dari Departemen Bisnis, di sana ada program studi perhotelan, ada program studi perbankan, itu semua juga jejaringnya dengan industri-industri besar di bidang perhotelan, di bidang perbankan. Sehingga kekinian ataupun state of the art dari satu metodologi dalam menyelesaikan pekerjaan itu akan didapatkan secara langsung oleh mahasiswa yang kuliah di Fakultas Vokasi. Sehingga saat lulus nanti kompetensinya ada sertikomnya, keahliannya keahlian yang terkini, yang paling baru yang mendukung dalam melaksanakan bentuk-bentuk pekerjaannya, termasuk dalam era digitalisasi ini.
Karena juga di Fakultas Vokasi ada program studi administrasi perkantoran digital. Itu kan juga memang benar-benar mengedepankan digitalisasi, dan kita juga memenuhi standar-standar itu. Ada mitra kita yang bergerak di bidang digital, peralatan kita juga mensupport. Jadi nggak usah khawatir lah, lulus sudah nggak gaptek, istilahnya sekarang udah nggak ada. Jadi sudah siap langsung untuk memanfaatkan keilmuannya di industri. Itu yang terus kita kembangkan. Menarik ya, karena memang banyak kasus begitu Bapak, mungkin di luar UNER ya kan, banyak mahasiswa yang tidak punya kesempatan magang, mahasiswa yang susah untuk mencari tempat magang begitu. Apakah pernah terjadi begitu kalau di UNER melihat hubungan yang sangat mesra dan juga kurikulum yang sudah tertata begitu sedemikian rupa Ya. dari. Jadi mungkin ini tambahkan Mbak Winda ya. Vokasi yang dengan mengedepankan proses pembelajaran yang selalu kerjasama dengan industri, dunia usaha, dan dunia kerja. Saat ini di dunia akademik pun diminta apa yang namanya MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Itu sejatinya adalah sudah dijalankan oleh vokasi sejak dulu. Yang berarti akademik sekarang ya mirip seperti MBKM itu adalah bagian dari Fakultas Vokasi. Itu intinya. Makanya perlu adanya kerjasama dengan berbagai kalangan. Ini yang selalu kita dorong. Jadi masuk vokasi benar-benar kelebihan yang amat hebat bagi adik-adik semuanya dalam mencapai masa depan yang lebih cerah. Karena orang kuliah itu yang ditanya mesti nanti mau kerja di mana, mau jadi apa ya kan, mau kerja di mana ya, mau jadi di apa. Nah, ini kalau di vokasi sudah jelas ya, karena sudah dididik sejak masuk kuliahnya cuma 30-40%, praktikum langsung yang sampai 60-70% di industri sekalian. Ini kira-kira. Baik. Iya, sekali menambahkan Mbak Winda dari Padekan. Jadi yang nanti kuliah di Fakultas Vokasi Universitas Erlangga, tidak usah khawatir, lingkup kerjasama kita dengan IDUKA tidak hanya di Indonesia, tidak hanya nasional, tapi juga internasional. Nah ini benar-benar bisa dimanfaatkan. Memang tentunya harus memiliki kemampuan dalam berbahasa asing, dan itu memang kita siapkan betul di Fakultas Vokasi. Jadi itu yang mendorong nantinya output kita, lulusan kita benar-benar siap diterima tidak hanya di nasional tapi juga internasional. Ini juga ini Pak, banyak bertanya di IG, kalau masuk vokasi harus bisa bahasa Inggris, kayaknya terjawab ya. Mesti harus bisa ya Bu ya, Bapak gimana Pak? Ya memang salah satu yang dibutuhkan saat ini terkait komunikasi dan kemampuan berbahasa asing. Sudah hal yang wajar kan, karena ini dalam lingkup pergaulan kita secara internasional, jadi memang harus memiliki kemampuan berbahasa asing. Tapi tidak usah khawatir, di kita ada juga mata kuliah bahasa Inggris, dan juga UNER memiliki pusat pelatihan di bahasa Inggris untuk mengembangkan kemampuan dalam berkomunikasi berbahasa asing. Betul. UNER ini, di UNER ini semuanya ada teman-teman. Jadi kan terfasilitasi. Ya, ini juga ngomong-ngomong fasilitas Ibu. Ada yang nanya, fasilitasnya itu kan banyak anak-anak muda misalkan lewat UNER itu kan kagum begitu Bapak Ibu ya. Jadi ketika di vokasi ini mungkin sedikit fasilitas bisa diceritakan, karena kami itu kan kita punya kampus, ada yang di Gresik betul ya Bapak Ibu, ada yang di Lamongan begitu. Kadang apakah yang Gresik Lamongan itu bisa membaur atau bisa ketemu Pak Dekan nggak ya? Nanti jangan-jangan aku kuliah di Gresik itu nggak pernah ketemu Pak Dekan gitu. Nah, itu ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk akal juga tapi menggelitik gitu. Nggak mungkin bisa dijawab. Buat satu. Ya jangan khawatir ya, bahwa di Fakultas Vokasi ini tidak sebenarnya hanya masalah tempat saja di Gresik, Lamongan, dan Surabaya. Pak Dekan juga sering pasti akan selalu diagendakan untuk berkunjung gitu ya ke kampus Gresik dan Lamongan. Apalagi sekarang di Gresik tidak hanya satu program studi, sekarang sudah menjadi 7 program studi, dan nanti juga akan dibangun berbagai macam sarana prasarana, ada gedung vokasi juga di sana lebih komplit. Tentu kita juga sudah merencanakan bahwa Gresik ini juga menjadi salah satu pusat vokasi khususnya di Jawa Timur ya.
dan banyak hal yang nantinya tidak akan terpisah-pisahkan. Dosen yang di Surabaya karena prodinya di Surabaya ya, kantor manajemennya, kemudian tenaga pengajarnya yang ke Gresik, sehingga pasti fasilitas sama, tenaga pengajar sama, jadi tidak berbeda walaupun berbeda lokasi ya. Kesempatan yang dimiliki semuanya sama gitu. Itu Mbak Winda. Dan tadi mungkin juga itu Bu Tika dan Mbak Winda, Gresik pun kita fasilitasi dengan bis flash. ya, Oh, bis iya. flash. Nah, Itu- jadi tidak hanya kampus A, B, C, Yang ada. tapi juga ke Gresik. Inilah ya mahasiswa di semester 1 dan 2 itu kuliahnya walaupun dia ambil Gresik maupun Lamongan, kuliahnya ada di Universitas Erlangga, ada di Surabaya secara prinsip. Baru nanti masuk di semester berikutnya baru kuliah di program studi masing-masing. Gitu Mbak Winda. Ya. Jadi jangan khawatir. Menambahkan juga bagi yang nantinya kuliah di Fakultas Vokasi yang dimaksud Pak Dekan dan Wadek satu tadi ya, fasilitas secara fisik yang tampak, ada base flash, tentunya Iya. ada ruang kelas yang memadai, ada lab gitu ya. Ada lagi fasilitas yang kita siapkan dalam rangka menampung hobi, menampung kegiatan para mahasiswa kita. Seperti yang kita lakukan hari ini. Nah, ini adalah memfasilitasi adik-adik mahasiswa yang suka dunia broadcast. Betul. Kita ada. Iya. Nah, ini kan juga dalam rangka mengembangkan keterampilan nantinya saat bekerja memiliki keterampilan tambahan. Betul. Ini semua ada di UNER, juga ada namanya unit kegiatan kemahasiswaan kan. Di Fakultas Vokasi kita memfasilitasi itu semua. Jadi kuliah ke sini tidak usah khawatir. Iya. Tidak hanya fisik, non fisik juga kita fasilitasi. Betul. Jadi kalau di sini kalian akan sangat rugi ketika menjadi kupu-kupu kuliah pulang. Kalian harus aktif karena di sini ada Hima, ada BEM, ada BLM, ada Duta, dan semuanya pasti akan terfasilitasi teman-teman. Tapi ini yang menjadi pertanyaan ketika kita sudah keinginan menggebu-gebu untuk masuk ke vokasi, tapi jalur masuknya seperti apa, bagaimana caranya, itu yang menjadi menteror kami di Instagram Fakultas Vokasi terkait bagaimana kita bisa bergabung di Fakultas Vokasi begitu Bapak. Karena setiap tahun itu banyak perbedaan. Ada yang namanya sekarang itu SNBP dan SNBT. Itu kan dulu kan dulu kan zaman saya kan SNMPTN gitu kan ya. Kita ada perubahan-perubahan itu. Vokasi itu jalur yang mana gitu. Ya, Mbak Winda, terima kasih pertanyaannya ya. Jadi ini mungkin yang ditunggu-tunggu oleh adik-adik semuanya. Di tahun 2023 masuk Fakultas Vokasi sekarang secara prinsip sama dengan kalau mau masuk di prodi akademik atau S1. Gitu. Ya, kalau dulu kan ada tes khusus untuk vokasi, iya, sekarang betul. tidak ada. Sama jalur. Semuanya adalah sama. Satu, penerimaan masuk Fakultas Vokasi yaitu SMBP, seleksi masuk berbasis prestasi atau undangan. Ya. Itu pun bareng dengan jalur untuk akademik. Oke. Jadi daftarnya dan sebagainya bareng pada saat itu. Iya. Nanti kalau SMBP selesai, baru nanti masuk ke jalur SMBT, seleksi masuk berbasis tes. Nah, itulah yang pakai tes seperti S1. Ya. Kalau sudah seleksi SMBP, SMBT selesai, barulah nanti secara mandiri. Ya, ini pun nanti mungkin bersama-sama dengan akademik. Ya, jadi saat ini masuk Fakultas Vokasi sama persis kalau adik-adik mau masuk di akademik. Jadi milihnya ada akademik, ada yang vokasi. Silahkan pilih prodi 19 prodi yang ada di Fakultas Vokasi. Itu Mbak Winda. Jadi ini sekarang sama begitu ya Pak ya jalur masuknya. Tapi kalau untuk kriteria sendiri Fakultas Vokasi ini apa sama Bapak dengan
jalur S1 gitu misalkan ya, atau mungkin ada kriteria khusus misalkan kalau jalur prestasi itu vokasi memilih mahasiswa yang seperti ini gitu. Karena teman-teman mahasiswa atau teman-teman calon mahasiswa ini tuh bertanya kriteria apa sebenarnya yang diinginkan vokasi ini. Kriterianya sebenarnya sama dengan yang ada di akademik, cuma pilihannya aja. Kita nanti kan misalnya masuk jalur prestasi, kalau dia prestasi mempunyai prestasi apa ya kan, nah vokasi juga mengharapkan nanti calon-calon yang berprestasi bisa kita terima asalkan sesuai dengan kriteria masuk melalui jalur SNBP. Kalau SNBP kan seleksi berbasis prestasi. Nah, prestasinya kan ada macam-macam. Nah, disitulah yang akan mendapatkan poin masing-masing. Jadi jangan khawatir kalau mau masuk vokasi, selama misalnya melalui jalur prestasi dan ada prestasinya, pasti nanti akan bisa masuk. Nah, kalau yang melalui jalur tes, nanti selama tesnya juga memenuhi syarat, ya pasti bisa masuk melalui jalur SNBT. Secara prinsip adalah seperti itu. Jadi nggak ada perubahan. Nggak ada. Oke, jadi ketika teman-teman sudah apply untuk masuk fakultas vokasi, begitu kira-kira apa ya namanya, ketika teman-teman apply itu sama nggak, misalkan ketika nanti sudah daftar S1 kemudian daftar vokasi, apakah harus semuanya vokasi atau seperti apa itu? Enggak, boleh. Ya? Secara prinsip boleh, pilihan 1 misalnya vokasi, pilihan 2 akademik, ya ada masalah. Iya, pilihan 1 S1, pilihan 2 D3 misalnya, yang tidak ada masalah. Jadi ini sekarang sudah lebih bebas ya untuk teman-teman mahasiswa bagaimana menentukan. Nah, nanti kalau pengen lebih tahu lagi informasi terkait fakultas vokasi, jadi Bapak Ibu nanti kita akan ada Erlangga Education Expo begitu. Jadi mungkin ada dari Bapak Ibu sekalian bagaimana terkait gelaran Erlangga Education Expo ini nanti tanggal 3 sampai tanggal 5 Februari. Kira-kira mau seperti apa Bapak biasanya kalau gelaran dari Mari kita bersama-sama nanti datang di Erlangga Education Expo tanggal 3 sampai 5 Februari. Disitulah nanti Pak Rektor biasanya mengumumkan adanya golden ticket. Itu apa itu Pak? Jenis apa ya? Ada beberapa ya, mungkin ada banyak yang sudah tahu ya. Artinya ya kan? Artinya apa? Masuk UNER tadi ada yang melalui SMBP, SMPT maupun Mandiri. Ini adalah tanpa jalur khusus. Jalur ini adalah golden ticket berdasarkan prestasi-prestasi yang didapat. Nah, silahkan nanti di situ masuk mengikuti mendaftar, karena itu masuk golden ticket itu harus daftar dulu, walaupun sudah daftar di SMBP, tapi nanti dimasukkan ke golden ticket dan disitulah nanti pada saat AIE Pak Rektor biasanya akan mengumumkan. Ya, siapa yang berhak untuk bisa masuk mendapatkan tiket secara langsung oleh Pak Rektor. Itu ada tahun lalu ada 70 lebih mahasiswa UNER yang bisa memperoleh golden ticket pada saat di AIE. Semoga tahun ini akan menjadi lebih banyak lagi. Vokasi tentunya turut andil ya. Karena vokasi tahun ini ikut bersama-sama. Kalau tahun lalu kan belum ada golden ticket untuk fakultas vokasi. Semoga tahun ini golden ticket dari fakultas vokasi juga semakin banyak. Dan mahasiswa prestasi yang masuk di fakultas vokasi semoga juga paling banyak juga. Ini yang kita harapkan. Yes. Jadi bukan jalur gaib teman-teman, ini jalurnya itu namanya golden ticket. Jadi golden apa ticket itu gitu ya. Antusiasnya sangat tinggi begitu Bapak. Tapi ketika teman-teman ini belum mengetahui seperti apa cara masuk fakultas vokasi, kemudian bagaimana cara mendapatkan golden ticket, bagaimana cara mengikuti SNBP, SNBT dan juga jalur mandiri nanti, karena di AEE nanti juga akan ada sesi info dari masing-masing fakultas, ada juga booth-boothnya, betul ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalian bisa berkunjung di booth fakultas vokasi dan menanyakan apa saja yang ingin kalian tahu. Misalkan kalian pengen masuk prodi teknik gigi, kalian pengen masuk prodi perpustakaan, kalian bisa tanya di situ selama 3 hari mulai tanggal 3 sampai 5 Februari 2023. Izin Bapak Ibu sekalian untuk menutup podcast pertama kita pada hari ini. Kami sangat menunggu kehadiran saudara semua. Ajak
keluarga, teman, ya, handai tolan semuanya untuk hadir di Erlangga Education Expo tanggal 3 sampai 5 di Kampus C Universitas Erlangga. Akan banyak sekali juga profil yang kami suguhkan sehingga nanti bisa menambah kemantapan saudara untuk menjadikan Fakultas Vokasi sebagai pilihan yang pertama, ya. Kan ada juga produk-produk dari dosen mahasiswa yang nanti juga akan ada di booth sehingga nanti sudah nggak ragu lagi, oh iya nanti kalau masuk Fakultas Vokasi saya bisa nih buat produk seperti ini, oh saya akan bisa nih hebat seperti ini, begitu Mbak Winda. Kami tunggu kedatangannya dan kami tunggu juga nanti menjadi bagian dari Satria Erlangga di Fakultas Vokasi. Terima kasih Bu Tika. Sudah ada angin segar begitu teman-teman dari Bu Adek menunggu kedatangan teman-teman untuk bisa bergabung. Izin Pak Anto mungkin kiranya ada disampaikan ke teman-teman calon Satria Muda Erlangga. Terima kasih Mbak Winda. Jadi untuk seluruh calon Satria Erlangga, dunia saat ini ada di genggaman Anda, ada di tangan Anda. Carilah informasi di sana, apapun yang Anda butuhkan terkait Fakultas Vokasi khususnya, terkait hari ini nanti akan ditampilkan di YouTube, cukup Anda ketik Vokasi UNER, itu akan muncul semua. Itu semakin menambah wawasan saudara tentang Fakultas Vokasi. Di samping nantinya kita ketemu tanggal 3 sampai 5 Februari di Kampus C Universitas Erlangga di gelaran Erlangga Education Expo. Siap, ditunggu. Nanti bapak-bapak ini dan juga ibu juga akan hadir teman-teman, jangan khawatir ya. Dan juga Pak Dekan, monggo kira close. Baik, adik-adik calon mahasiswa, kami menunggu Fakultas Vokasi ada 2.100 mahasiswa baru di 2023 Kuotanya yang akan kita terima menjadi mahasiswa Fakultas Vokasi. Sekian banyak mahasiswa 2.100, mari bersama-sama kita tunggu bersama untuk menjadi sumber SDM unggul siap bekerja. Kami siap memfasilitasinya. Demikian mungkin Mbak Winda. Baik, terima kasih. Kotanya ternyata sebesar itu teman-teman. Jadi chance untuk kalian itu juga sangat besar. Tapi ya jangan berharap pendaftarnya juga nggak banyak begitu ya. Jadi kita di sini memotivasi teman-teman untuk sekali lagi berjuang dengan cara salah satunya teman-teman bisa mendapatkan informasi terkait Fakultas Vokasi seperti yang Bapak Ibu katakan di Erlangga Education Expo 2023. Nah, kalian bisa tanya apapun di sana dan semoga teman-teman juga bisa mendapatkan golden ticket dari Fakultas Vokasi ya. Amin. Sekali lagi Silakan kami berbondong-bondong ke Yes, AEE. betul. Enggak cuma ini aja ya, boleh ngajak Bapak Ibunya Yo, juga. boleh. Dan nanti kita akan menyiapkan hadiah, beberapa hadiah yang hadir. Siap. Semakin menarik karena setelah ini kita akan upload video ini dan untuk teman-teman supaya terus terconnected dengan kami bisa follow untuk kami berada di Instagram, Twitter dan juga Facebook di @vokasiunair ya. Kalian juga bisa subscribe YouTube channel kita di Vokasi Unair TV dan juga kalian juga bisa mengunjungi website kita di vokasi.unair.ac.id begitu. Terima kasih sekali lagi atas waktunya yang begitu berharga. Terima kasih Mbak Winda. Jadi Bapak Ibu semoga sehat selalu untuk Bapak Ibu untuk selalu berjuang mengkawal dan memfasilitasi teman-teman mahasiswa Fakultas Vokasi Universitas Erlangga. Saya cukupkan untuk hari ini, kita berjumpa di episode podcast berikutnya dan terus dukung dengan cara share video ini dan sebarkan kebaikan ini ke semua teman-teman calon Satria Muda Erlangga. Kita tunggu kedatangan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.